weakness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ada berita yang cukup mencengangkan. Menurut saya ini berita yang sangat keren sekali. Karena apa? Karena Gus Yakut meminta Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara. Revisi ini diperlukan agar ASN yang menganut paham radikal atau pro dengan khilafah bisa langsung dipecat. Ini menurut saya sangat keren sekali jika Presiden Joko Widodo mengamini permintaan tersebut, mengingat banyak ASN-ASN yang terjangkit paham radikal atau pro dengan khilafah. Contohnya saja kemarin di Kemenkumham ada ASN yang memosting sebuah narasi yang pro khilafah. Akhirnya pun ASN tersebut telah dipecat di Kementerian Kemenkumham. Nah, ini sangat bagus sekali. Apalagi ASN adalah digaji oleh negara, tetapi dia malah merongrong negara untuk mengganti Pancasila. Bahkan semakin hari semakin terang-terangan menyatakan akan mengganti Pancasila. Nah, ini merupakan suatu kondisi yang sangat tidak baiklah bagi negara. Apalagi jika dibiarkan terus-menerus, maka akan semakin berbahaya bagi negeri ini. Makanya gerakan pemuda Ansor tersebut meminta Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang ASN menganut paham radikal langsung dipecat. Saya sangat setuju sekali dengan ide tersebut, karena bisa menimbulkan efek jera bagi para ASN yang menganut paham tersebut. Karena paham tersebut jelas ilegal. Kemarin juga HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Makanya di negeri Pancasila kita harus tunduk dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Apalagi ASN seharusnya ya bisa mengamalkan Pancasila dan mencintai negara, bukan sebaliknya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gak main-main, Gus Yakut dan Jokowi akan nekat lakukan ini. Gerakan Pemuda Ansor meminta Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Revisi diperlukan agar ASN yang menganut paham radikal dan pro khilafah bisa langsung dipecat. Permintaan ini disampaikan langsung oleh GP Ansor saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat tahun lalu. Kami minta Presiden setelah konsultasi politik selesai, pemerintah segera merevisi Undang-Undang ASN agar memberi ruang gerak yang cukup bagi pemerintah untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah, kata Yakut kepada wartawan usai bertemu Jokowi. Yakut mengatakan Undang-Undang ASN yang ada saat ini tak memungkinkan bagi pemerintah untuk menindak tegas para ASN yang radikal dan juga pro khilafah. Padahal, menurut GP Ansor, ASN yang radikal dan pro khilafah ini banyak ditemukan di berbagai instansi pemerintahan hingga badan usaha milik negara. Sudah banyak kelompok pengusung khilafah yang ingin negara lain selain Indonesia masuk ke sana. Pejabat teras di BUMN juga banyak. Kami sampaikan ke Presiden dan kami minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu, kata Yakut. Kami paham pemerintah terbentur dengan undang-undang, tak bisa main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah tersebut. Memutasi pun ada aturannya karena ada undang-undang ASN yang atur, ujar dia. Menurut Yakut, Presiden Jokowi menyambut baik usul GP Ansor untuk merevisi undang-undang ASN ini. Bahkan Presiden berjanji akan segera merealisasikannya. Ya, Presiden berjanji nanti akan segera direvisi. Karena ini sangat krusial ya. Mereka makan dari negara, tetapi mereka merongrong negara, ujar Yakut. Bahkan diketahui seorang pegawai negeri sipil PNS yang bekerja di kantor wilayah Menteri Hukum dan HAM diberi sanksi pencopotan jabatan. Cahyokumolo, PLT Kemenkumham pada waktu itu mengatakan sanksi tersebut diberikan atas unggahan ASN tersebut yang pro khilafah di medsos. Salah satu pegawai di Kanwil Kumham di Balikpapan, saya minta pada Irjen untuk mengusut dan langsung menonjobkan, kata Cahyo dilansir CNN Indonesia pada Rabu 16 Oktober tahun lalu. Namun ia tak menerangkan lebih rinci mengenai hal tersebut. Tak setuju dengan Pancasila, pecat. Diketahui, aparatur sipil negara ASN tersebut menggugah kalimat era kebangkitan khilafah telah tiba. Pemerintah tak akan memberi toleransi bagi para ASN yang tak setuju dengan Pancasila. Kalau ada yang nyinyir, apalagi memasalahkan ideologi Pancasila,
menyebarkan ideologi lain selain Pancasila, ya kami nonjobkan pencopotan jabatan tundasnya. Pemecatan ASN yang pro khilafah akan dilakukan di lingkungan pemerintahan seperti Kemendagri, Kemenkumham, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB. Diketahui pendakwah kondang juga Ustadz Somad atau UAS terang-terangan mengaku mendukung sistem khilafah. Dia menegaskan sistem ini menjadi satu-satunya solusi bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Hal ini disampaikan UAS dalam sebuah video ceramahnya yang kini tersebar luas di internet. Itu adalah pernyataan UAS yang lawas yang diunggah ulang di sejumlah saluran YouTube. Salah satunya adalah akun Ulul Asmi. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu, apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah ini, takbir, kata UAS dalam video tersebut, dikutip populis.id pada Sabtu 5 Februari 2022. UAS sadar betul jika sistem khilafah jelas ditolak berbagai kalangan. Dia bilang penolakan itu terjadi karena perbedaan pemahaman, tetapi dia menegaskan sistem ini memang ada dalam hadis yang bisa menjadi rujukan, yakni disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan-buatan Ustadz Muhammadun dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis, itu hanya interpretasi, itu hanya penafsiran. Kamu mau ya teks mana, tuturnya. Siapa yang bilang tak ada? Apa kata Nabi? Ya Ibnu Hawalah, Ija ruaital khilafah. Disebut kata khilafah, wahai Ibnu Hawalah, jika kau melihat khilafah diturunkan di tanah suci, di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ujarnya memungkasi. Bahkan diketahui pimpinan Gerakan Pemuda Ansor mendesak Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Revisi diperlukan agar ASN yang menganut paham radikal dan pro khilafah bisa langsung dipecat. Pemerintah ini disampaikan langsung oleh pimpinan pusat GP Ansor saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 11 Januari 2019 yang lalu. Kami minta Presiden, setelah konsultasi politik selesai, pemerintah segera merevisi Undang-Undang ASN agar memberi ruang gerak yang cukup bagi pemerintah untuk menindak orang-orang seperti yang sekarang ada di institusi pemerintah, kata Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas didampingi pengurus pusat lainnya kepada media usai bertemu Presiden Joko Widodo. Gus Yakut, begitu biasa ia dipanggil, mengatakan UU ASN yang ada saat ini tak memungkinkan bagi pemerintah menindak tegas para ASN yang pro khilafah dan radikal.